Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dalam kesempatan yang sangat baik ini. Kita akan membahas topik ketepatan Alkitab sebagai firman Allah. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang topik ini, mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhanlah, sehingga pada saat ini kami kembali berjumpa, dan kami akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran lagi, yaitu ketepatan Alkitab sebagai firman Tuhan. Urati kami dan jamah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran apa yang terkandung di dalam Alkitab yang menjadi panduan hidup kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ternyata masih ada beberapa orang yang sulit untuk mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Menurut mereka, Alkitab hanyalah sebuah dongeng. Mereka tidak dapat menerima Alkitab sebagai sebuah kebenaran yang otentik atau fakta historis yang akurat. Mereka menganggap bahwa Alkitab hanyalah catatan sejarah saintifik dari orang-orang yang berhalusinasi. Memang mengherankan, karena setelah para ilmuwan melakukan penggalian arkeologi, semua temuan itu belum satu pun yang mengingkari apa yang ditulis dalam Alkitab. Setiap fakta penemuan arkeologi justru menunjukkan keotentikan dan membuktikan ketepatan Alkitab sebagai firman Allah. Para pengkritik Alkitab pernah mengatakan begini, Musa tidak dapat menulis, karena Alkitab mengatakan bahwa Musa menulis. Tetapi beberapa tahun kemudian, mereka melakukan penggalian dan menemukan fakta berupa perkamen-perkamen di Ugarit, Ras Samra, dan di Tel El Amarna. Penemuan-penemuan itu ditulis ribuan tahun sebelum Musa lahir. Kemudian, mereka juga berkata bahwa tidak pernah ada yang namanya suku orang Het, dan tidak pernah ada seorang raja yang bernama Belshazzar, seperti yang ditulis dalam Alkitab. Namun kemudian mereka menemukan tulisan-tulisan kuniform tentang Babylon. Mereka juga pernah mengkritik Injil Yohanes dengan mengatakan bahwa Injil ini baru ditulis pada tahun 350 Masehi. Tetapi kemudian mereka menemukan papirus di Mesir yang ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Dan dalam papirus ini memuat kutipan dari Injil Yohanes. Jadi dengan temuan ini, maka akan menunjukkan bahwa Injil Yohanes mestinya sudah ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ditemukan dalam penggalian arkeologi justru menguatkan dan membenarkan ketepatan firman Tuhan. Mereka juga pernah berkata bahwa Alkitab tidak sesuai dengan sains, tetapi mereka harusnya mempunyai fakta saintifik yang valid sebelum mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Mereka harus pastikan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan terhadap fakta-fakta dalam Alkitab sebelum mereka melakukan kritik terhadap Alkitab. Mengapa saya katakan begitu? Karena begini, saudara-saudara, sains itu seperti ayam goreng. Cara pengolahannya terus berubah dan berkembang di setiap zaman. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa ada 1,5 mil buku sains yang ditulis sekitar 50 tahun yang lalu dan sekarang sudah ketinggalan zaman. Semuanya sudah kadaluarsa, tidak dapat dipergunakan lagi
tidak cocok lagi dengan realitas hari ini. Nah, Alkitab yang kita pegang tidak pernah ketinggalan zaman, tidak terbatas, dan tidak berakhir sebab merupakan pikiran dari Tuhan. Alkitab yang ada saat ini ditulis oleh sekitar 40 orang yang berbeda-beda latar belakang, kehidupan dan profesi. Ditulis selama 1500 tahun. Sebagai contoh, ketika mereka membahas masalah kosmogoni, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang paling awal, Alkitab mengatakan bahwa Musa telah dididik dengan segala macam sains di Mesir. Pada waktu itu, sains di Mesir mengajarkan tentang asal-usul bumi ini. Mereka mengatakan ada telur yang melayang-layang, yang terbang berputar-putar. Kemudian bumi ditetaskan dari telur yang terbang itu. Namun ketika kita membaca dalam Alkitab, Musa yang kita tahu telah diajar secara ketat tentang segala kultur dan sains di Mesir. Harusnya dia menceritakan tentang telur yang bersayap itu, yang terbang itu, dan kemudian menetaskan bumi. Ternyata Musa tidak memasukkan konsep itu di dalam tulisannya di kitab Kejadian. Saudara-saudara, banyak catatan Alkitab yang bertentangan dengan latar belakang kultur dan sains dari orang-orang Kasdim di Babel. Misalnya, beberapa penulis seperti Ezra, Nehemia, Esther, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Raja-Raja, Tawarik. Isi dari kitab-kitab ini justru bertentangan dengan sains dan kultur dari orang-orang Kasdim yang hidup pada zaman itu. Saudara-saudara, pada waktu itu, Babel telah memiliki ilmu kosmogoni dan antropologi. Menurut cerita orang-orang Kasdim, mereka meyakini adanya monster jahat yang bernama Tiamat dan seorang raja yang baik yang bernama Marduk. Kedua orang ini beradu kekuatan sampai mati. Marduk membunuh Tiamat. Ketika Marduk membunuh Tiamat, ia memotong-motong tubuhnya. Nah, dari tubuh yang terpotong-potong ini, itulah yang menjadi asal-usul dari bumi. Kemudian, Marduk membuang ludah. Dan setiap kali dia membuang ludah, akan muncul manusia laki-laki. Kemudian manusia laki-laki membuang ludah lagi, maka muncullah wanita-wanita. Ketika wanita-wanita itu membuang ludah, maka muncullah binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah cerita dari orang-orang Kasdim pada masa itu. Dan para penulis kitab yang telah saya sebutkan tadi tentu sangat mengetahui masalah ini. Tetapi para penulis ini tidak memasukkan cerita itu dalam kitab mereka. Saudara-saudara, memang sulit untuk menghindar bahwa Alkitab yang ditulis berabad-abad yang lalu ternyata telah memberikan pengajaran tentang sains. Kita tidak dapat menolak fakta bahwa Alkitab telah memberikan sains sebelum para ilmuwan menemukan sesuatu dalam karya mereka. Sebagai contoh, dalam Ayub pasal 26 ayat 5 sampai ayat yang ke-14, penulis kitab ini mengatakan, roh-roh di bawah menggelegar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan udara di atas kekosongan dan menggantung bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang pangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Ayat ini ditulis ribuan tahun sebelum para ilmuwan menemukan bumi
berada dalam ruang angkasa yang hampa. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa bumi berada di ruang angkasa dan dalam kehampaan. Jadi semua kultur dan sains modern mengetahui hal ini, bahwa bumi berada dalam ruang angkasa yang hampa. Pertanyaannya adalah, siapa yang membuatnya bumi ini ada di sana? Satu-satunya buku yang memberi jawaban adalah Alkitab. Tuhan menggantung bumi pada kehampaan. Kita lihat lagi dalam Ayub pasal 28 ayat 25. Penulis kitab ini mengatakan tentang kekuatan udara. Ia bilang begini, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Saudara perhatikan ini, Alkitab telah lebih dahulu menulis tentang kekuatan angin dan volume air sebelum pada tahun 1647 ketika Torricelli menemukan alat pengukur kekuatan udara yang disebut dengan barometer. Kemudian kita lihat lagi dalam Yesaya pasal 40 ayat 22. Juga berbicara tentang bumi yang bulat. Yesaya mengatakan begini, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi bumi ini bulat. Itu Alkitab telah mengatakan lebih dahulu. Alkitab telah mengatakan ribuan tahun sebelum para ilmuwan menemukan fakta bahwa bumi yang kita tempati ini tidak datar, tetapi bulat. Jadi inilah beberapa bukti, saudara-saudara, bahwa Alkitab yang ada saat ini, yang kita pegang saat ini, yang dipercayai oleh orang Kristen saat ini, adalah benar dan tepat. Sekali lagi saya harus sampaikan hal ini, bahwa Alkitab tidak ditulis sebagai buku sains, tetapi Alkitab ditulis supaya manusia mengenal Allah pencipta alam semesta ini dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kita akan berjumpa dalam topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.